Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatu padukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih, yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Parameter 99 dimanapun Anda berada. Menarik pernyataan dari Gus Musdang Mbak Yeni Wahid pada resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin, yang dengan tegas mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama secara organisasi menolak kebangkitan khilafah. Pernyataan ini kemudian menyita perhatian publik. Salah satunya adalah seorang anak muda yang live pada kanal YouTube Mimbar Tube memberikan sebuah komentar dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid itu katanya lucu. Mari kita lihat videonya. Ya, yang mengejutkan bukanlah itu ya, tapi adalah Muktamar Fikih Internasional ya. Dikatakan Muktamar Fikih Internasional dengan judul apa ya? Peradaban. Muktamar Fikih Peradaban Islam kalau nggak salah internasional, yang kemudian membuat keputusan yang mengejutkan ya. Dalam keputusan yang dibacakan oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri dan juga Yeni Wahid itu ditegaskan ya bahwa Nahdlatul Ulama menolak khilafah ya, dan kemudian mendukung PBB ya, resolusi PBB sebagai rujukan fikih yang baru ya. Ini jelas-jelas sangat lucu ya. Ini dalil-dalil mana resolusi PBB itu sebagai rujukan sumber hukum umat Islam ya. Yang setahu saya ya, sumber hukum umat Islam yang menjadi rujukan itu ya sumber hukum ya Islam itu ya yang tidak ada perbedaan ya para ulama, jelas Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian yang kedua yang menjadi perdebatan adalah yang masih menjadi perdebatan tapi kemudian sudah menjadi ijtima ya para imam mazhab itu adalah ijma sahabat dan qiyas syar'i ya. Sedangkan yang lain ada masalah mursalah, istihsan, istisab dan sebagainya itu menjadi perdebatan imam mazhab ya. Ini jelas-jelas mengejutkan ya. Aduh ya, tiba-tiba ya tegas menolak khilafah. Bagaimana tujuan-tujuan pokok syariah itu bisa terwujud padahal syariatnya itu ditinggalkan ya. Itu sama saja kita pengen lulus ya, pengen mencapai tujuan dari hasil belajar tapi kita tidak belajar. Ini gimana ceritanya? Pengen lulus tapi nggak belajar, ujung-ujungnya nyontek ya, ujung-ujungnya nyari kunci jawaban. Kok lucu ya ya. Tapi inilah yang terjadi dan jelas ya, ini menjadi keberhasilan dari RAND Corporation, lembaga think tank Amerika Serikat ya, yang dulu mengklasifikasikan kaum muslim itu menjadi 4 golongan ya. Ada kemudian disebut dengan radikal, kemudian ada tradisional, ada moderat, dan ada liberal ya. Ya Allah, jadi itu ya. Agak habis pikir ya. Ini jelas bahwa kalau kita lihat ya, baca pembagian kaum muslimin menurut RAND Corporation ya oleh Cyril Benar ini, tadi ada
kelompok yang tradisionalis. Ya, tradisional itu adalah orang-orang yang masih mempertahankan fikih klasik, padahal fikih klasik, dan tadi enggan memadukan nilai-nilai modern. Kemudian ada yang moderat, yaitu bisa menerima nilai-nilai barat tapi tadi sedikit membatasi, ya, tapi tadi sudah mulai beradaptasi. Kemudian ada liberal, jelas mereka adalah orang-orang muslim yang jelas-jelas menerima pemikiran barat secara keseluruhan, ya, bahkan ingin mengadopsi semuanya. Kemudian dari yang dianggap sebagai radikal adalah kaum muslimin yang ingin teguh menjalankan syariat Islam, teguh, ya, kemudian ingin Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dianggap sebagai radikal. Ya, ini kan hanya, ya, Anda mau pilih yang mana? Yang jelas, ya, jadi mau jadi muslim sejati atau munafik itu saja sudah, ya. Jadi sangat tidak masuk akal, ya, rekomendasi fikih peradaban internasional yang kemudian pada resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama itu. Tentu apa yang disampaikan oleh Gus Mus dan Mbak Yeni Wahid ini itu menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk kemudian memberantas ideologi HTI yang selalu ingin mengusung negara khilafah di Indonesia. Tapi itu hanya sekedar wacana saja. Pemerintah secara kelembagaan sudah membubarkan organisasinya, tetapi ideologinya itu masih berkeliaran di mana-mana dan memberikan virus-virus terkait agenda terselubungnya, yaitu isu kebangkitan khilafah. Nah, salah satu yang kita lihat ini adalah pemuda ini yang katanya lucu apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid pada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Seharusnya itu tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap ideologi-ideologi yang ingin mengusung negara khilafah. Karena ideologi-ideologi seperti HTI dan yang lainnya itu masih dibiarkan saja berkeliaran di mana-mana. Sehingga secara ideologi mereka memberikan virus-virus kepada masyarakat untuk bagaimana agenda khilafah ini itu bisa tegak di Indonesia. NU secara organisasi memberikan sinyal kuat kepada pemerintah bahwa Nahdlatul Ulama siap menjadi garda terdepan menolak khilafah di Indonesia. Harusnya pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan sebuah aturan bahwa tidak boleh lagi ajaran Salafi Wahabi, HTI dan FPI menyebar di masyarakat, karena itu mampu meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maukah kita seperti yang ada di Timur Tengah? Kita berperang sesama umat muslim. Sangat disayangkan ketika misalnya pemerintah saat ini melakukan pembiaran seperti itu. Padahal NU baik secara perorangan kiai-kiainya dan secara kelembagaan terang-terangan mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa menolak khilafah, karena itu sangat membahayakan keutuhan negara. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.